Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Statistika dan Probabilitas ingin mempresentasikan hasil uji dari kelompok kami, yaitu yang berjudul Analisis Pengaruh Pola Tidur Terhadap Produktivitas Mahasiswa. Next. Yang kelompok kami beranggotakan yaitu Rizky Rizafyandika Miftahulana, Muhammad Erlangga Prasetya, dan saya sendiri yaitu Fajar Nur Sidik. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya itu Rizky. Rizky dipersilakan. Iya, baik. Terima kasih, Fajar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dalam pengambilan judul tersebut. Latar belakang dari pengambilan judul tersebut adalah yang pertama, tren pola tidur mahasiswa, yang dimana mahasiswa sering menghadapi tekanan akademik yang tinggi dan jadwal kegiatan yang padat. Waktu yang seharusnya dipakai untuk istirahat mereka, akhirnya mereka gunakan untuk mengerjakan tugas, sehingga aspek-aspek tersebut dapat berdampak negatif terhadap pola tidur mereka. Yang kedua, produktivitas mahasiswa. Buruknya pola tidur bisa mempengaruhi produktivitas mahasiswa, yang akhirnya menyebabkan tubuh tidak fit, sehingga biasanya mahasiswa yang memiliki pola tidur yang buruk menjadi malas melakukan sesuatu, dan bahkan saat jam kuliah berlangsung mereka tertidur. Identifikasi permasalahan dan tujuan penelitian. Identifikasi permasalahan yang pertama yaitu ada pola tidur yang buruk dan tidak teratur dapat menyebabkan masalah dalam produktivitas seperti kurangnya konsentrasi, gangguan memori, kesulitan dalam memecahkan suatu permasalahan, dan penurunan daya ingat. Yang kedua, yaitu pola tidur yang tidak diatasi dengan baik dapat berdampak pada kehidupan mahasiswa di masa mendatang. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menganalisis seberapa besar dampak dari pola tidur terhadap produktivitas mahasiswa. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan produktivitas mahasiswa yang memiliki pola tidur yang teratur dan yang tidak. Selanjutnya ada sumber data. Sumber data yang kami gunakan adalah data primer, yang dimana datanya kami olah dan kelola sendiri. Sehingga pencarian data yang digunakan adalah menggunakan Google Form, yang dimana respondennya adalah mahasiswa-mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Erlangga. Dipersilakan. Terima kasih kepada Rizky yang telah memberikan saya waktu. Selanjutnya ada analisis data deskriptif. Di sini kita akan mencari nilai mean, modus, median, variansi, standar deviasi, dan juga koefisien variasi. Next, Rizky. Ya, jadi dari kuesioner yang telah kami kirimkan, kami mendapatkan 30 responden dan data yang kami masukkan itu adalah jam tidur dan juga jam produktivitas. Nah, yang pertama-tama kita akan mencari rata-rata dari jam tidur terlebih dahulu. Rumus dari rata-rata adalah X bar, di mana kita menjumlahkan semua datanya, kemudian dibagi dengan jumlah data tersebut. Dan di sini untuk rata-rata jam tidur itu jumlahnya ada 164. Dan banyaknya itu ada 30. Jadi 164 dibagi 30 sama dengan 5,46. Dan rata-rata untuk jam produktivitas adalah 159 dibagi 30 sama dengan 5,3. Next, Rizky. Selanjutnya ada modus. Di sini kita akan mencari modus dari jam tidur dan juga jam produktivitas. Jadi untuk jam tidur itu ada 5 data ya, di mana ada 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, dan juga 8 jam. Nah, modus dari jam tidur dengan frekuensi kemunculan yang paling besar itu ada di 6 jam, di mana ada 10 responden yang mengisi 6 jam mereka tertidur. Dan untuk modus dari jam produktivitas dengan frekuensi kemunculan terbesar ada di 4 jam dan juga 5 jam. Selanjutnya, selanjutnya kita akan mencari median. Yang pertama kita akan mencari median pada jam tidur. Pertama-tama kita urutkan data dulu dari yang tadinya acak-acakan menjadi berurutan seperti ini.
Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Rumus untuk mencari median itu adalah setengah dikali X N per 2 dikali N per 2 ditambah X dikali N per 2 ditambah 1. X ini itu adalah data keberapanya, data ke N per 2. Nah, untuk N itu adalah jumlah dari data tersebut. Nah, karena datanya ada 30, jadi 30 dibagi 2 sama dengan 15, dan 30 dibagi 2 tambah 1 sama dengan 16. Jadi, untuk mencari median pada jumlah jam tidur, kita harus menjumlahkan terlebih dahulu data ke 15 dan juga ke 16. Kemudian kita bagi setengah. Dan hasilnya adalah 5,5. Selanjutnya, median untuk jam produktivitas. Sama seperti median untuk jam tidur, kita masukkan juga karena jumlah datanya itu ada 30, di mana respondennya itu ada 30, jadi sama saja kita jumlahkan terlebih dahulu data ke-15 dan ke-16-nya, kemudian kita bagi setengah, dan hasilnya adalah 5. Kemudian kita akan mencari range jam tidur dan juga range jam produktivitas. Dan untuk mencari range itu, kita harus menggunakan jam tidur tertinggi dikurangi dengan jam tidur terendah. Di mana jam tidur tertinggi itu adalah 8 jam dan terendah itu adalah 4 jam. Hasilnya adalah 4. Untuk range jam produktivitas, kita mendapatkan 5, di mana yang tertinggi itu adalah 8 jam dan yang terendah itu adalah 3 jam. Next, Rizky. Berdasarkan hasil analisis data deskriptif yang telah kami lakukan terhadap jam tidur dan jam produktivitas mahasiswa Universitas Singa Perbangsa Karawang, ditemukan beberapa informasi penting. Rata-rata jam tidur mahasiswa Universitas Singa Perbangsa Karawang sebesar 5,46. Sedangkan rata-rata jam produktivitas adalah 5,3. Modus jam tidur terbanyak adalah 6 jam. Sedangkan modus jam produktivitas terbanyak adalah 4 jam dan 5 jam. Median jam tidur adalah 5,5, sedangkan median jam produktivitas adalah 5. Rentang jam tidur ditemukan sebesar 4, sedangkan rentang jam produktivitas adalah 5. Next, Rizky. Nah, kemudian kita akan mencari variasi, standar deviasi, dan juga koefisien variasi. Untuk variasi terlebih dahulu, kita akan mencari pada jam tidur, dan untuk rumus dari variasi ini adalah S kuadrat sama dengan sigma XI dikurangi dengan X bar per 2, pangkat 2 per N min 1. Sama dengan 41,46 per 29. 41 ini didapatkan dari XI atau data yang telah kita buat tadi, dikurangi dengan rata-rata, kemudian kita kuadratkan, hasilnya 41,46. Dan 29 ini didapatkan dari N dikurangi 1, di mana N-nya itu adalah 30. Dan hasilnya itu adalah 1,42. Sedangkan untuk jam produktivitas, hasilnya adalah 2,42. Karena 70,3 per 29 adalah 2,42. Kemudian selanjutnya standar deviasi pada jam tidur. Rumusnya itu adalah S sama dengan akar dari S kuadrat atau akar dari variansi. Dan untuk variansi dari jam tidur 1,42, jadi hasilnya adalah 1,19. Kemudian standar deviasi jam produktivitas. Hasilnya adalah 1,55. Koefisien variansi. Kita cari terlebih dahulu untuk jam tidur, di mana rumus koefisien variansi adalah S per X bar dikali dengan 100%. S ini adalah standar deviasi. Untuk standar deviasi pada jam tidur itu ada 1,19 dan rata-rata atau X bar dari jam tidur itu adalah 5,46 dikali 100% hasilnya 21,79. Sedangkan koefisien variansi untuk jam produktivitas itu adalah 1,55 per 5,3 karena standar deviasi dari jam produktivitas itu adalah 1,55 sedangkan rata-ratanya adalah 5,3. Dikali 100% hasilnya 29,24.
Variansi jam tidur adalah sekitar 1,42, sementara variansi jam produktivitas adalah sekitar 2,42. Standar deviasi jam tidur adalah sekitar 1,19 dan standar deviasi jam produktivitas adalah sekitar 1,55. Koefisien variasi jam tidur ditemukan sebesar 21,29, sedangkan koefisien variasi jam produktivitas adalah sekitar 29,24. Next. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang memiliki rata-rata jam tidur dan jam produktivitas yang cukup dekat. Dengan modus terbanyak adalah 6 jam, sementara jam produktivitas terbanyak adalah 4 jam dan 5 jam. Media menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki waktu tidur dan produktivitas yang relatif stabil. Terdapat variasi yang signifikan dalam pola tidur dan produktivitas mereka, dengan rentang jam tidur 4 jam dan rentang jam produktivitas 5 jam. Variabilitas jam produktivitas lebih tinggi daripada jam tidur, ditunjukkan oleh variansi dan standar deviasi yang lebih tinggi. Koefisien variasi jam produktivitas yang tinggi menunjukkan tingkat variasi yang lebih besar dibandingkan jam tidur, menunjukkan bahwa produktivitas mahasiswa cenderung bervariasi lebih banyak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Fajar Sidik. Pada Fajar. Baik, terima kasih kepada Saudara Rangga. Mungkin bisa next. Selanjutnya ada analisis data inferensial, yaitu merupakan pendugaan rata-rata dua populasi, pengujian hipotesis populasi, dan analisis regresi dan korelasi. Next. Pendugaan rata-rata dua populasi merupakan populasi independen dengan simpangan baku yang diketahui berdasarkan hasil survei pada mahasiswa Unsika sebanyak 30 mahasiswa. Dalam hasil tersebut diperoleh mahasiswa yang memiliki rata-rata jam tidur 5,46 dengan simpangan bakunya itu 1,19 dan mahasiswa yang memiliki rata-rata jam produktivitas sebanyak 5,3 dengan simpangan baku 1,55. Tentukan selisih antara rata-rata jam tidur dan rata-rata jam produktivitas dengan selang kepercayaannya 95%. Di sini ada XI-nya 5,46, S1-nya ada 1,19, N1 ada 30. Lalu X2-nya ada 5,53, S2-nya ada 1,55, N2-nya ada 30. Selang kepercayaannya ada 95%, A sama dengan 5%, sama dengan 0,05, A per 2, 0,05 per 2, sama dengan 0,25, Z table-nya itu 1,96. Next. Lalu di sini kita memulai perhitungan pendugaan rata-rata dua populasi menggunakan Z-table. Ini rumusnya ada X bar 1 dikurangi X bar 2 dikurangi ZA per 2 dalam akar yaitu eh, PPT bawah. Nah, itu. Dalam akar yaitu S1 akar 2 per N1 ditambah S2 akar 2 per N2 kurang dari mu 1 dikurangi mu 2 dikurangi dari X bar 1 min X bar 2 plus atau ditambah. Ini bedanya yang kiri ini dikurangi, yang belakang atau dibalik aja gitu tuh plus Z sama dengan A per 2 dalam akar sama seperti yang sebelumnya. Lalu kita masukkan saja 5,46 dikurang 5,3 dikurang 1,96 akar 0,15 kuadrat per 30 plus 4,117 kuadrat per 30 dikurangi mi 1 kurang mi 2 5,46 dikurangi 5,3 plus 1,96 dikurangi 0,15 akar 2 ditambah 4,17 akar 2 per 30 ditambah per 30 juga. Jadi hasil perhitungan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95%, jumlah selisih rata-rata antara jam tidur dengan rata-rata jumlah jam produktivitas adalah sebesar 0,53 sampai dengan 0,91. Next. Lalu selanjutnya ada pengujian hipotesis dua populasi. Pengujian rata-rata dua populasi independen. Berdasarkan hasil survei kepada mahasiswa Unsika sebanyak 30 orang atau 30 mahasiswa dan mahasiswi, dalam hasil tersebut diperoleh mahasiswa yang memiliki rata-rata jam tidur 5,46
dengan simpangan baku 1,19 dan mahasiswa yang memiliki rata-rata jam produktivitas yaitu 5,3 dengan simpangan bakunya 1,55 dan ujilah dengan selang kepercayaan 95% untuk menguji selisih rata-rata antara di sini tipe ya, maksudnya tuh jam belajar mahasiswa dan juga jam produktivitas mahasiswa. Di sini ada hipotesis dua arah yaitu A0-nya ada M1, mu 1 dikurang mu 2 sama dengan 0, H1-nya ada mu 1 dikurang mu 2 tidak sama dengan 0, statistik ujinya ada 5,46 dikurang 5,3 dikurang 0 per akar 1,19 akar kuadrat dikurangi per 30 ditambah 1,5 akar kuadrat per 30, hasilnya adalah 0,45. Lalu selanjutnya adalah analisis regresi dan korelasi. Di sini kita punya XI, YI, XYI, XI akar kuadrat, akar kuadrat, atau pangkat 2, dan juga YI pangkat 2. Lalu di sini kita masukkan rumus N sigma XY dikali atau dikurang sigma X dan dikali sigma Y per akar sigma N sigma X akar kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Lalu ada N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Baik, kita masukkan saja 30, masukin 901, dikurang 164, dikurang 159 per akar 30, 30 dikalikan 398 ditambah 164 kuadrat, lalu sejuta 30 dikalikan 913 dikurang 159 kuadrat. Nah, lalu R-nya kita dapat itu 0,58989. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, dapat dikorelasi positif antara jumlah jam tidur X dan jumlah tingkat produktivitas Y yang menghasilkan hubungan yang rendah antara dua variabel tersebut. Di sini kita dapat analisis korelasinya tabelnya ya. Ada XI dengan jumlah 164, YI-nya 159, XI 901, XI kuadrat ada 938, dan YI kuadrat ada 913. Ada chart title-nya di mana yang menunjukkan angka 900 itu ada dua di sini, satu di sini, lalu ada 200 ya di sini. Lalu selanjutnya ada range antara 0 sampai 30 dan juga sampai dengan 100. Oke, next. Oke, mungkin itu aja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.